Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas PR kemarin ya. Jadi ini PR kemarin. Kita baca dulu sama-sama. Sebuah perusahaan deterjen mengklaim bahwa isi dari kotak yang terjual itu rata-rata beratnya at least 16 ons. Jadi at least itu tidak kurang dari ya. Jadi atau minimal 16 ons. Nah, jadi ini dia mengklaim. Karena ini klaim, berarti ini adalah mu 0. Klaimnya ya. Katanya minimal 16 ons. Jadi berarti ini 16. Oke. Distribusi dari beratnya diketahui normal dengan standar deviasi 0,4 ons. Nah, berarti di sini karena ada distribusi berat, kemudian disebutkan berdistribusi normal dengan standar deviasi, artinya ini sigma. Jadi tidak ada kata sampelnya di sini ya. Berarti ini sigma, sigmanya itu 0,4. Oke, jadi standar deviasi 0,4. Sebuah sampel acak berukuran 16. Nah, jadi ini N-nya 16. Ya, jadi sebuah sampel acak dari 16 kotak ya. Ya. Menghasilkan sampel min. Sampel min berarti ini X bar. Sampel minnya jadi X barnya 15,84. Ujilah dengan alfa 10% terhadap H0 bahwa rata-rata berat populasinya itu at least 16 ons. Jadi at least tadi minimal ya, minimal 16 ons. Berarti kita ingin menguji, katanya di sini yang pertama bahwa mu-nya itu minimal 16. Berarti kalau minimal 16 seperti ini ya. Ya. Nah, kita lihat di sini karena tandanya memuat tanda sama dengan, artinya ini adalah H0. Oke. Nah, kemudian H1-nya itu adalah lawannya. Ya. Berarti mu. Nah, lawan lebih dari sama dengan berarti kurang dari 16. Nah, inilah yang akan kita uji. Nah, sekarang kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis sebenarnya ada 5 langkah ya. Jadi ada 5 langkah yang harus kalian kerjakan dalam melakukan uji hipotesis. Oke, langkah pertama itu adalah merumuskan hipotesis atau biasa disebut rumusan hipotesis. Oke. Nah, rumusan hipotesis ini tadi sudah kita buat ya. Nah, jadi ini adalah rumusan hipotesis. Jadi kita tinggal menyalinnya. Jadi tadi H0 itu adalah mu lebih dari sama dengan 16. H1-nya mu kurang dari 16. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan H1-nya, tentunya ini adalah uji satu arah ya, atau uji satu ekor. Nah, kita lihat karena ini kurang dari, berarti ekornya sebelah kiri. Berarti ini lower tail test ya. Oke, jadi nanti daerah penolakannya itu akan ada di sebelah kiri. Oke, yang kedua adalah statistik hitungnya. Jadi kita menentukan statistik hitungnya apakah pakai Z atau pakai T
statistik uji aja ya, statistik uji. Nah, sekarang kita lihat dari soal di sana diketahui sigma ya. Jadi karena sigmanya diketahui, maka kita akan pakai Z. Maka di sini kita pakai Z hitung. Z hitung sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. Nah, jadi X barnya sudah diketahui. X barnya itu 15,84 dikurang mu-nya 16 dibagi sigmanya itu 0,4 per akar N. N-nya itu 16. Oke, nah silahkan kalian tekan kalkulator. Diperoleh hasilnya adalah, karena ini negatif ya, berarti hasilnya pasti negatif 1,6. Oke, selanjutnya langkah ketiga. Pada langkah ketiga kita akan menentukan daerah kritisnya. Nah, jadi kita akan menguji dengan alfa 10% ya. Ini alfanya 10%. Jadi alfa 10% atau 0,1. Oke. Nah, kita gambar dulu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita lihat karena di sini berdasarkan rumusan hipotesisnya itu kurang dari, maka lower tail test, artinya ekornya ada di sebelah kiri. Jadi ini ekornya. Nah, luas daerah penolakannya ini adalah 0,1. Nah, nanti kita akan mencari Z tabel yang luasnya itu 0,1. Nah, ini nanti kita arsir. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Z tabel yang 0,1. Kita lihat 0,1 itu yang mendekati. Nah, ini bisa ya. Ya, ini 0,1003. Nah, ini kalau kita lihat ke kiri itu adalah min 1,2, kemudian ke atasnya itu 0,08. Berarti kita peroleh Z tabelnya itu min 1,28. Oke. Maka di sini Z tabelnya itu min 1,28. Nah, sekarang kita lihat Z hitung kita berapa. Z hitung kita adalah min 1,6. Nah, kira-kira min 1,6 itu ada di sebelah kanan atau sebelah kirinya min 1,28. Nah, kalau kita lihat tentunya min 1,6 itu nilainya lebih kecil ya. Jadi negatifnya lebih besar, maka artinya nilainya lebih kecil. Ya, kira-kira di sini lah ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah Z hitung kita. Nah, kan yang ini tadi Z tabel, ini Z hitung.
Z hitung kita min 1,6. Nah, Z hitung kita itu ada di daerah penolakan. Artinya apa? Artinya H0 ditolak. Selanjutnya, nah untuk langkah keempat mungkin saya buat di sini saja. Jadi langkah keempat itu kesimpulan. Nah, jadi karena Z hitung itu sama dengan min 1,6, itu kurang dari Z tabel. Z tabelnya, oke, nggak usah kita tulis Z tabel, yaitu yang sama dengan min 1,28, maka H0 ditolak. Oke. Nah, ini langkah keempat. Dan langkah terakhir, yang kelima. Oke. Ini kalimat non matematis. Jadi kita kembalikan ke soalnya. Ya, karena H0 ditolak, nah kita lihat karena H0 ditolak artinya apa? H1-nya kita mengambil H1-nya ya. Berarti ada cukup bukti karena H0 ditolak, berarti ada, kita buat, maka ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa kita kembalikan ke H1 bahwa ya, kita kembalikan ke soalnya ya, bahwa rata-rata berat deterjennya itu, bahwa karena kita ujinya terhadap mu ya, bahwa rata-rata berat deterjennya ya, berat deterjennya kurang dari 16 ons. Oke, nah jadi cukup sampai di sini. Ada 5 langkah dalam menyelesaikan atau dalam melakukan uji hipotesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.